Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan yang diselenggarakan di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Jalan Pulau Laut Banjarmasin mulai Baisukan Selasa 9 Februari 2021. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali F turut menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan yang diselenggarakan di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Jalan Pulau Laut Banjarmasin, mulai besokan Selasa 9 Februari 2021. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Balitbangda, PUPR, Lurah serta perwakilan Polsek serta Koramil Banjarmasin Tengah. Keluhan yang hampir sama disampaikan perwakilan warga adalah terkait dengan masalah drainase, termasuk mengenai adanya bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai. Sungai Kaca Kulir, mungkin Pak Camat juga pernah ke situ, pernah melihat sampai kami menghancurkan satu buah visi orang sama Pak Camat kemarin tuh. Sekarang ini sungainya itu penuh dengan macam-macam lah isinya di situ. Jadi kami minta pembersihan atau kalau bisa siring Sungai Kaca Kulir itu punya kekelayan luar sungai itu. Sekarang ditempati oleh rumah-rumah menambah dapur dan lain sebagainya. Jadi itu bagaimana, saya mohon kalau bisa 10 tahun dulu Pak, dari Satpol PP kan pernah melihat rumah-rumah yang dibangun baru-baru itu bisa ada izinnya atau tidak ada. Sekarang tidak ada lagi Satpol PP turun ke tanah Pak. Kalau bisa Satpol PP turun ke kampung-kampung melihat rumah bangunan baru, apa ada izinnya apa tidak ada, jadi bisa dilaporkan gitu. Kalau kami masyarakat untuk melaporkan itu, Jelang Banjar bisa berubah untuk tangga. Jadi supaya itu juga laporan kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggian jalan, pembersihan drainase tolong diprioritaskan dari RT Gang Es Batu dan RT Gang Baru RT 6. Kemudian ada sedikit Pak Camat dan Pak Wali pesan sponsor, beliau tidak dapat hadir karena tugas di jalan Sulawesi itu ada langgar Muhammadiyah itu Pak. Itu basah terus bila hujan. Nah mohon jangan sampai mengganggu orang sholat. Karena pasti solusinya gitu. Kemudian dari 16 juga mengharapkan ada tim yang di belakang beliau supaya bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali F Muaya ditakuni Prima TV menyambut baik dengan banyak usulan warga terkait dengan pembenahan drainase maupun bangunan yang berdiri di atas aliran banyu. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, bila apa yang telah diusulkan warga ini adalah suatu bukti bila kesadaran warga sudah cukup tinggi agar bencana banjir kada terulang lagi. Matnur Ali F pun meminta penegak perda atau Satpol PP untuk lebih sering lagi berpatroli dan melakukan sosialisasi supaya tidak ada lagi bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai maupun drainase. Warga katanya sudah dibongkar berdiri lagi di sungai-sungai itu. Jadi inilah saya rasa mungkin kita kembali di tahun 85-86 ya, sebelum tahun 90, bahwa bangunan-bangunan itu sebenarnya tanpa izin harus dianukan. Nah sekarang kan mereka ini dengan adanya seolah-olah pembiaran lah, seperti pemerintah kota mungkin belum terpantau sehingga tidak sempat tereksekusi. Oh dia ada seenaknya ini. Nah ini perannya pemerintah nanti akan memperkuat lagi perannya Satpol PP ketika dia membangun dulu. Kalau ada bangunan itu Satpol PP itu jalan, nah, ditegur, ini ada izinnya Pak enggak? Aduh ini udah gua nggak boleh. Nanti berbalik kita kembalikan lagi lah. Siap. Camat Banjarmasin Tengah Dianur menyatakan, warga mengharapkan drainase untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan kota mendatang. Terkait dengan bangunan yang berdiri dan menghalangi arus sungai, menurut Dianur, pihaknya melakukan pengawasan dengan melibatkan Satpol PP hingga perwakilan TNI dan Polri. Kalau kaitan dengan bangunan-bangunan yang ada di lingkungan Banjarmasin Tengah ya memang ada beberapa ya di sungai-sungai kita yang memang tertutup, dan itu memang salah satunya itu tadi mereka mendirikan bangunan tanpa sepengetahuan kita,
Dan sekarang lurah-lurah sudah kita mintakan untuk mendata itu, adakan pendataan sungai-sungai yang mana yang perlu kita normalisasi nanti. Jadi pendataan, kemudian setelah itu nanti ada proses mungkin pemanggilan ataupun himbauan kepada mereka untuk secara sukarela membongkar bangunan itu. Nanti mungkin akan berlanjut terus nanti sepanjang itu sudah kita lakukan, tapi tetap aja mereka tidak mau, tentu akan ada tindakan-tindakan lain yang upaya kita untuk menormalkan kembali sungai-sungai yang ada di Banyumas Tengah. Peran dari Satpol PP dilibatkan sampai di mana, Pak? Tentu saja tetap kita libatkan, karena itu mereka kan pengawal perda kita, ya pengawal perda kita, termasuk juga kaitan dengan sanksi. Dan juga kita kerjasama dengan rekan-rekan dari 3 pilar di kecamatan dan juga